Pernah nggak sih kamu ngerasa aneh tiap kali habis ada big match? Misalnya El Clasico, Real Madrid lawan Barcelona. Kalau kamu fans Barca, begitu kamu buka TikTok atau Instagram, isinya apa? Pasti video-video tentang blunder-blundernya pemain Madrid, meme-meme kekalahan mereka, atau video analisis tentang kemenangan Madrid yang dibantu wasit. Tapi sebaliknya, kalau kamu fans Madrid yang keluar di FYP apa? Cuman video-video skill Bellingham, Vini, Mbappe, meme utang Barca, atau video yang nunjukin pemain Barca diving, kecurangan Barca, meme Yamal cedera selangkangan, atau meme terbaru Pedri yang narik Vini. Ini kejadian juga pas musim politik kemarin. Kalau kamu pendukung paslon A, itu pasti isi FYP kamu 100% tentang kebaikan-kebaikan paslon A dan 100% tentang keburukan-keburukan paslon B dan C dan sebagainya. Sampai-sampai membuat kamu bingung. Kok bisa sih ada orang yang milih A? Kok bisa sih ada orang yang milih B? Kok bisa sih ada orang yang milih C? Dan kita pasti menganggap pilihan kita itu yang paling benar. Begitupun sebaliknya. Atau bahkan soal cara jadi sukses. Kalau kamu lagi suka nonton konten hustle culture, isi feed kamu adalah motivasi-motivasi kerja, banting tulang, jangan tidur, kamu nggak akan pernah menemukan video-video slow living life atau work-life balance. Nah, dari ketiga skenario tadi, kita lagi hidup seperti di dunia berbeda, dunia internet yang berbeda. Dan yang paling bahayanya lagi, kita sampai benci dengan dunia orang yang berbeda pendapat dengan kita sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir, kenapa kita harus benci sama orang? Cuma karena soal beda jersey bola ataupun beda pilihan politik. Tapi gua baru sadar, ini bukan kebetulan, ini adalah by design. Ada sesuatu yang mendesain kita biar kita kayak gitu. Sesuatu yang diam-diam mengatur apa yang kita lihat dan apa yang nggak boleh kita lihat. Ini namanya adalah filter bubble atau gelembung saringan. Hai, gua Adam, dan di video kali ini gua mau sharing kenapa gelembung inilah yang mungkin bisa jadi membuat kita susah untuk sukses. Oke, jadi apa sih filter bubble ini sebenarnya? Secara teknis, istilah ini dipopulerkan oleh seorang aktivis internet yang bernama Eli Paliser. Definisi resminya adalah sebuah ekosistem informasi yang unik yang khusus diciptakan untuk kita oleh algoritma. Algoritma ini yang ngelihat semua jejak digital kita di platform tersebut. Video apa yang kita klik, video apa yang kita tonton sampai habis, video apa yang kita like, bahkan video apa yang kita skip. Nah, berdasarkan data yang didapat oleh algoritma itu, dia akan memberikan apa yang kita suka dan mengusahakan sebaiknya tidak memberikan apa yang kita tidak suka. Hasilnya kita jadi semakin betah dengan platform mereka dan kita jadi hidup di dunia kita sendiri tanpa mendapatkan informasi yang kita tidak sukai. Tapi biar lebih gampang kita ngertiin filter bubble ini, kita bedah kata-katanya satu persatu. Filter itu artinya saringan. Bayangin aja saringan santan atau saringan kopi. Fungsinya kan untuk memisahkan, ada yang boleh lewat dan ada yang ketahan. Nah, di kasus ini algoritma itu adalah saringan digital kita. Dia menyalin miliaran informasi di luar sana dan meloloskan konten yang dianggap cocok sama kita. Dan yang nggak cocok disaring, dibuang, nggak akan pernah lewat di FYP kita. Terus bubble, artinya gelembung. Sifat gelembung itu kan mengelilingi kita. Dan yang lebih parahnya lagi, gelembung itu transparan, yang membuat kita tidak tahu bahwa kita sedang berada di dalamnya. Sampai-sampai kita mikir kita tuh lagi ngelihat seluruh dunia apa adanya. Padahal kita cuma melihat apa yang ada di dalam gelembung kita sendiri. Jadi filter bubble adalah sebuah gelembung transparan yang tercipta dari hasil saringan si algoritma tadi. Oke, kita pakai analogi yang gampang. Mudahnya gini, bayangin Instagram, TikTok, YouTube itu adalah sebagai seorang pelayan di warung makan. Kita pertama kali datang ke restoran itu diberikan buku menu yang super tebal. Lalu pelayannya nanyain, mau pesan apa mas? Kita jadi agak bingung karena menunya kebanyakan. Kita mesen, kayaknya ayam goreng aja deh. Terus si pelayannya nanya, atas nama siapa mas? Dan dia langsung nyatet, Adam suka ayam goreng. Nah, catatan itu adalah informasi penting untuk dia. Besoknya ketika kita datang lagi, si pelayan karena dia pengen nyenengin kita biar jadi pelanggan setia mereka, dia nggak akan kasih buku menu lagi. Dia langsung nawarin, ayam gorengnya mas, ini ada ayam geprek, ada ayam bakar, ada ayam penyet, ada sate ayam. Dia nggak akan nawarin kita mie, dia nggak akan nawarin kita burger ataupun kebab. Kenapa? Karena dia takut kita tuh nggak suka. Dan pada ujungnya kita akan menutup aplikasi tersebut. Mereka tuh perlu kita mesen di situ dan menghabiskan waktu yang lama di situ. Dan sebulan kemudian kita yakin banget kalau warung itu cuma jualan ayam. Padahal kebabnya, burgernya, gado-gadonya itu ada di warung itu, namun disembunyikan. Dan warung tadi yang kita pikir cuma jualan ayam, itulah filter bubble.
Disinilah pelayan warung makan tadi jadi berbahaya. Dia bukan cuma ngasih apa yang kita suka, dia juga jadi pelayan yang super protektif. Saking protektifnya, dia nggak cuma kasih kita ayam goreng apa yang kita suka, tapi dia juga aktif menjelekkan gado-gado ataupun apa yang kita tidak suka, biar kita tuh sama sekali nggak tergoda untuk pindah. Contoh paling gampang dan paling panas musim politik kemarin. Misal kita suka dengan paslon A, kita nonton 2 atau 3 video dari paslon A. Dan si algoritma si pelayan tadi, dia akan langsung kerja. Dia nyuapin kita semua tentang konten-kontennya paslon A, prestasinya, kebaikannya, pidatonya yang keren, semuanya, biar kita tuh makin cinta. Nah, pada saat yang sama dia akan menutup semua konten-konten bagus dari paslon B. Yang disodorin ke kita tentang paslon B apa? Cuma berita negatifnya, kesalahannya, bahkan aibnya. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan. Kalian pasti sadarkan kenapa paslon-paslon ini butuh banget yang namanya tim buzzer yang super banyak dan kerjanya luar biasa masif. Karena para buzzer ini paham betul dengan cara kerjanya algoritma dan filter bubble. Tugas mereka adalah memancing kita ke salah satu gelembung mereka. Mereka cuma perlu kita ngeklik 1 atau 2 video saja. Begitu kita berhasil terpancing ke gelembung mereka, sisanya akan diambil alih oleh algoritma. Algoritma lah yang akan ngurung kita ke dalam gelembung tadi. Dan tugas para buzzer selanjutnya adalah menyuplai konten-konten untuk dimasukkan ke gelembung kita. Dan jangan salah, hal ini bukan cuma ada di politik. Kita pindah ke area yang katanya cuma hiburan, tapi di sini mungkin nggak ada buzzernya ya, sepak bola. Misal kamu fans berat Real Madrid, kamu nonton video tentang Madrid 2-3 video dan algoritma secara otomatis dia akan mencatat kita sebagai fans Real Madrid. FYP kita langsung dibanjiri dengan semua konten-konten kehebatan Madrid, seperti sejarah 15 UCL, comeback epicnya, bikin kita tuh jadi yakin kalau Real Madrid ini adalah klub terbaik. Terus apa yang dikasih lihat tentang rival abadinya, Barcelona? Ya cuman yang jelek-jeleknya aja, berita tentang utang klubnya atau video kasus suap wasit. Begitupun sebaliknya, jika kalian fans Barcelona, sejarah-sejarah bagusnya ataupun yang bagus-bagus dari Barcelona akan dinampakkan dan kejelekan-kejelekan dari rival abadinya Real Madrid akan diberikan kepada kalian. Itulah filter bubble. Polanya sama, persis sama, baik itu politik maupun sepak bola. Oke bang, terus hubungannya sama gua apa? Gua cuma pengen perbaiki ekonomi, gua cuma pengen sukses, dan gua cuma pengen disiplin. Nah, ini dia intinya. Justru gelembung tadi itulah yang menyabotase perjuangan kita menuju ke arah yang lebih baik. Kita bedah satu-satu ya, manfaatnya buat kita. Pertama, buat kita yang lagi berjuang benerin ekonomi. Kita lagi pusing mikirin cicilan, tapi waktu kita 2-3 jam sehari, kita buang untuk apa? Untuk marah-marah di kolom komentar soal politik, soal bola, soal apapun itu. Waktu 2 jam yang kita buang untuk debat kusir di media sosial soal bola ataupun soal politik itu harusnya bisa kita gunakan untuk belajar skill baru. Belajar ngedit, belajar ngonten, belajar nulis skrip, belajar ngomong depan kamera, atau belajar skill-skill lain yang bermanfaat untuk masa depan kita. Kedua, buat kita yang lagi mau disiplin. Jujur, kita nggak akan bisa disiplin kalau kita gampang emosian. Gelembung ini tuh buat kita jadi orang yang gampang keselut. Lihat postingan teman pamer liburan, kita jadi iri hati. Energi mental kita yang harusnya kita pakai untuk bekerja, untuk olahraga, ataupun untuk belajar, malah kita gunakan untuk marah-marah, bahkan sama orang yang nggak kita kenal di internet. Yang ketiga, buat kita yang lagi berjuang menuju sukses. Sukses itu tentunya perlu fokus dan wawasan yang luas. Gimana mau dapat ide baru kalau semua yang kita lihat di FYP kita itu kita iya, benar, setuju, sepakat. Kita jadi pinter di kandang, kita cuma menguasai yang ada di dalam gelembung kita sendiri. Kita ngerasa paling tahu, padahal kita cuma memiliki wawasan yang ada di HP kita, yang ada di gelembung filter bubble tadi. Oke, pertanyaannya, terus gimana? Gimana caranya kita meledakkan gelembung ini? Apa harus hapus semua media sosial yang kita punya? Jujur, buat gua pribadi, gua masih butuh media sosial buat belajar, buat cari inspirasi, ataupun buat terhubung dengan kalian di platform ini. Masalahnya bukan di media sosialnya, tapi cara kita menggunakannya. Solusinya bukan soal teknis, tapi soal mindset. Yang pertama, pahami jalan pikiran dan bukan menyerang. Jujur ya, gua sendiri masih sering ngerasa panas atau gatel pengen balesin komentar orang yang nggak betul di internet. Tapi tiap kali gua kesulitan
sulut, gua paksa stop. Alih-alih mikir ini orang kok bodoh banget sih, gua ganti pertanyaannya. Gimana ya jalan pikiran dia sampai dia bisa ngetik kayak gitu? Ini bukan soal membenarkan kebencian dia, bukan. Ini untuk ngelatih emosi kita sendiri biar nggak gampang reaktif dan nggak gampang terbakar. Yang kedua, jangan telan mentah-mentah, tetap cari informasi pembandingnya. Kita harus sadar kalau FYP kita itu bukan seluruh dunia. Itu cuman filter bubble atau saringan gelembung yang dikhususkan untuk kita sendiri. Misal kalau gua pendukung paslon A, gua akan dengan sengaja mencari program kerja terbaik paslon B ataupun paslon C. Tujuannya ya buat wawasan kita semakin luas. Yang ketiga, yang paling praktis, audit opportunity cost. Tiap kali kita mau ke Sulut dan kita mau debat 2 jam di media sosial, kita seharusnya mikir 2 jam sehari itu 60 jam dalam sebulan. Harusnya waktu 60 jam itu bisa kita gunakan untuk belajar hal-hal baru yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan memenangkan kehidupan kita di dunia nyata, bukan menang debat kusir di media sosial. Pada akhirnya algoritma itu dia nggak jahat, dia cuma mesin. Tapi dia juga nggak peduli kita sukses atau gagal. Dia juga nggak peduli kita bisa bayar cicilan atau enggak. Dia cuma peduli satu hal, kita menghabiskan waktu sebanyak mungkin di platformnya. Jangan serahin emosi kita, jangan serahin waktu kita, apalagi kesuksesan kita ke tangan sebuah mesin. Dan kenyataan di luar sana itu jauh lebih abu-abu, jauh lebih berwarna daripada yang ada di layar HP kita atau filter bubble kita. Beraniin diri untuk keluar dari gelembung ini dan fokus pada diri sendiri. Cuman itu caranya biar kita berhenti jadi gampang marah dan mulai fokus untuk mengejar tujuan dan apa yang kita inginkan. Gimana menurut kalian? Kira-kira kalian lagi kejebak di gelembung apa? Politik, olahraga, atau apa? Coba sharing di kolom komentar. Kalau kalian ngerasa video ini ada manfaatnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe biar kita bisa bahas terus hal-hal penting kayak gini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Gua Adam, sampai jumpa di video-video berikutnya.